Diriwayatkan dari Muhammad ibn Abdul Hakam bahwasanya ketika ibunda Imam Syafi'i sedang hamil Imam Syafi'i, beliau bermimpi bahwasanya ada seorang pembeli, seorang mushtari yang keluar dari perut ibundanya. Kemudian mushtari ini pergi ke Mesir lalu meninggal di Mesir. Kemudian setelah meninggalnya mushtari ini, di setiap penjuru negeri itu terjadi kegelisahan dan semua orang di seluruh penjuru negeri merasa kehilangan dengan wafatnya seorang mushtari ini. Lalu para al-mu'abbirun, para ulama yang bisa mentakwil terhadap mimpi, bahwasanya mereka mengatakan akan keluar dari perut seorang ibu ini, dari Fatimah, yaitu seorang alim yang sangat agung, yang ilmunya akan tersebar di seluruh penjuru negeri. Dan juga Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fin naum. Aku pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang tidur. Faqala li ya gulam mimman anta. Wahai anak muda, kamu dari mana? Fakultu, lalu aku mengatakan, min rohtika ya Rasulullah, dari jalur nasabmu ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, udunu minni, mendekatlah kepadaku. Fadanautu minhu, lalu aku mendekat kepadanya. Fa'akhadha min rikihi fafatahtu fammi fa'amarra min rikihi ala lisani wa fammi wa syafati. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air liur dari mulutnya Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i membuka mulutnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan atau mengoleskan air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bibirnya Imam Syafi'i dan juga kepada lidahnya Imam Syafi'i. Begitulah kemuliaan dari Imam Syafi'i. Lalu beliau mengatakan, umduh, barakallahu fik. Ya sudah, sekarang kamu pergilah. Semoga Allah memberkahimu. Ini adalah doa dari Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi Imam Syafi'i untuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fin naum. Aku pernah bermimpi Sayyiduna Ali karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. Fasallama alayya. Lalu Sayyidina Ali mengucapkan salam kepadaku. Wasafahani. Lalu berjabat tangan denganku. Wa khala'a khatamahu wa ja'alahu fi isba'i. Kemudian Sayyiduna Ali melepaskan cincin dari jari-jarinya, kemudian dipasangkan ke jari-jariku. Wa kana li ammun. Setelah aku bangun dari tidurku, aku bertanya kepada pamanku. Fafassaraha li. Lalu pamanku mentafsiri mimpi ini. Lalu beliau mengatakan, amma musafahatuka li Ali bin Abi Thalib fahiya amanun laka minal adab. Adapun berjabat tangannya Sayyidina Ali kepadamu, itu adalah keamanan, lindungan untukmu dari adab. Wa amma annahu khala'a khatamahu wa ja'alahu fi isba'ik. Adapun ketika Sayyidina Ali melepaskan cincinnya dan diberikan kepadamu, fasaya belughu ismu kama balagha ismu Ali. Maka nanti namamu akan terkenal sebagaimana namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah fil masyriqi wal maghrib, baik di penjuru timur ataupun di penjuru barat. Imam Syafi'i itu tidak sekaya orang-orang yang ada di zamannya beliau. Beliau tidak sama seperti kawan-kawan yang lain. Beliau yatim dan beliau hanya hidup bersama ibundanya yaitu Fatimah. Sehingga kemiskinan melanda Imam Syafi'i. Sampai suatu saat ketika beliau belajar kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, ketika beliau berada di Mekkah, suatu saat Imam Syafi'i tidak bisa membayar uang bulanan. Akan tetapi Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji mengatakan bahwasanya jika kalian tidak mampu untuk membayar bulanan, maka bayarlah
sesuatu yang bisa membandingi dengan bayaran bulananmu. Lalu suatu saat ketika gurunya terlambat, maka tidak ada yang mengajar teman-temannya. Lalu teman-teman Imam Syafi'i mengangkat Imam Syafi'i untuk mentalaki hafalan Al-Quran. Karena Imam Syafi'i mulai dari umur 7 tahun itu sudah menghafal Al-Quran. Dan Imam Syafi'i duduk di tempat duduknya seorang gurunya. Lalu beliau mentalaki Al-Quran. Sehingga suatu saat ketika Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji datang ke majelisnya melihat Imam Syafi'i sedang mengajar. Lalu gurunya mengatakan, "Ya Syafi'i, adapun kamu tidak usah membayar bulananmu. Karena kamu telah mengajarkan, telah membantuku untuk mengajar teman-temanmu di dalam mentalaki Al-Quran." Sehingga dengan keilmuan Imam Syafi'i terus menjadi orang yang tekun di dalam belajar, bahkan kemiskinan, kefakiran tidak gentar untuk beliau hadapi dengan sekuat tenaga dan dengan motivasi dari orang tuanya.